Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami. Sebenarnya sih harusnya narasumbernya ganti-ganti nih, cuman karena belum ada yang bersedia. Nanti mungkin ganti-gantinya setelah ada yang bersedia. Untuk saat ini masih bertiga. Berjumpa lagi dengan kami di podcast Surugu. Suasana Ruang Guru. Oke. Ya, gini. Ya, seperti yang tadi saya kemukakan bahwa sebenarnya harusnya podcast ini yang ngisi banyak narasumber, bisa jadi mungkin dari kesiswaan atau kurikulum atau yang lain. Cuman Bapak Ibu guru yang lain masih banyak kesibukan, jadi saya narasumbernya masih Pak Saprudin dan Ustadz Budi, alhamdulillah yang masih menemani setia. Nanti juga bisa jadi pembawa acaranya ganti, bisa mungkin murid, OSIS ya, nanti kalian kalau yang memang melihat ini dan kalian punya potensi buat membahas atau membedah sebuah permasalahan, boleh ajukan ke Pak Ajat, nanti tinggal kita planningin waktunya kapan, yang penting materinya nanti disesuaikan yang sama dengan umur dan usia kalian nih buat anak-anak. Begitu ya Ustadz Budi ya? Betul, itu sangat positif. Oke. Nah, ini untuk pada hari ini kita sedang merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Jadi temanya insya Allah adalah memeriahkan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tapi sebelumnya seperti biasa, karena hari ini Indonesia Merdeka atau Hari Raya Kemerdekaan Indonesia yang ke-78, konteksnya nggak jauh dari merah putih. Nah, kebetulan guru-guru masih pakai tadi baju sadariah nih kalau yang laki-laki ya, koko dan peci, harusnya ada kainnya juga. Nah, dan nggak jauh juga dari merah putih. Nah, kebetulan sponsor kita hari ini merah putih nih. Fit ya, Fit. Gantian. Kemarin waktu episode pertama saya, sekarang episode kedua Ustadz Budi. Fit, promo dulu Fit. Fit, kalau kamu ingin pintar dan cerdas, jangan lupa. Fit. Bacaan Fit nih diliatin. Fit, Oke, Mbak Sih. Ulang. Fit, minuman siapa saja dan di mana saja? Sama nenek gaul. Beda dong. Ya beda, bikin yang beda. Apa ya? Dia apa sebenarnya? Nggak ada. Oke. Fit, merah putih seperti merah putihnya Indonesia. Lanjut. Ini biar nggak ngalingin kita. Harus saya. Fit, kalau kamu ingin pintar. Itu Ustadz Budi tadi. Maaf, Ustadz Saprudin dinaikin dikit clipboardnya biar suaranya balance. Iya. Antara saya Ustadz. Oke. Ayo. Fit, kalau kamu mau minum, ya ketika Ini Berarti dia lagi dapat. Iya, kagak ada yang bener iklannya. Iya, makanya dapat. Oh enggak, ini karena kita memang sebenarnya Pit nggak nge-endorse kita. Iya, jadi buat apa kan gitu. Kalau Pit bener-bener nge-endorse kita, nanti kita bikin yang serius. Iya, kecuali minuman ini gratis. Ini ini saya bayar di Barani, walaupun ngutang, dipotong SHU. Iya. Kasihan amat. Pit, membuat SHU Anda berkurang. Ya itu pasti. Bayarnya. Oke, untuk mengisi kemerdekaan kan banyak tuh tagline, konteks. Lebih susah mempertahankan dibanding merebut. Maka ketika Indonesia sudah merdeka 78 tahun, beban pemuda-pemuda atau penerus generasi bangsa jauh lebih berat daripada pahlawan yang kemarin berjuang. Itu menurut antum berdua, ustadz berdua bagaimana? Sedangkan kalau yang saya rasakan pada saat ini, ya generasi sekarang udah enak. Yang diperjuangkan apa gitu? Mereka nggak ngangkat bambu runcing, nggak harus berlumur darah, tidak harus berkeringat untuk mempertahankan peperangan gitu. Tapi kenapa dibilang jauh lebih berat mempertahankan dibanding merebut kemerdekaan? Itu yang sampai saat ini pertanyaan itu menggelitik gitu ya. Jadi saya mau
pendapat antum berdua iya, nih. Saya bicara gantian dulu. Ustadz, mohon maaf, kan waktu tempo hari episode pertama. Nggak apa-apa, dia orangnya memang selalu pengen duluan. Oh gitu. Ya, nah, saya kira ini kan temanya sangat menarik ya. Iya, benar. Dan sangat, kalau bahasa Pak Ajat tadi sangat menggelitik gitu. Memang ini kita harus ya, di zaman sekarang ini memang kita tidak hanya mempertahankan kemerdekaan, tapi kita juga harus merebut itu sudah didahului oleh para pendahulu-pendahulu kita. Tapi lebih daripada itu, kita harus mengisi kemerdekaan. Nah, mengisi ini itu dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang kreatif, inovatif. Kenapa? Karena kemerdekaan ini nggak ada yang gratisan, nggak ada yang murah, ini mahal. Kemerdekaan itu merah putih itu bisa berkibar. Itu adalah suatu simbol perjuangan puncak ya keberhasilan Indonesia. Nah, ini harus kita isi dengan sebaik-baiknya. Nah, oleh karena itu, kalau mereka saat itu adalah menjadi pahlawan nasional merebut kemerdekaan, maka kalian wahai generasi muda, wahai generasi bangsa, jadilah kau penerus untuk pahlawan mengisi kemerdekaan. Oh, luar biasa. Sedikit ya. Itu dong. Lanjut kan nggak ada yang pro kontra. Nggak ada. Cuma segitu dong. Tadi sekali gue serakah lagi. Gue sengaja gue nahan itu sebetulnya. Iya. Nah, yuk. Ngasih motivasi dulu. Iya. Ya setuju ya saya dengan Ustadz Budi bahwa memang dan juga pertanyaan dari host kita Pak Ajat Sudrajat ya. Yang hari ini kita ada PR-nya. Kita sedang mencari apa tuh Mas? Dokter. Oh, kan kayak jangan yang 17 ke atas bang, kita harus 17 ke bawah. Iya, kita yang 17 ke atas. Tapi kan saya nggak cuma nyebutin dokter doang. Iya. 17 tahun ke atas. Iya, saya cuma nyebutin dokter aja, nggak ada salahnya kan? Iya. Jadi dokter itu adalah orang yang salah satunya mengisi dari kemerdekaan tersebut. Iya. Jadi artinya banyak untuk anak-anak muda sekarang carilah cita-cita yang paling tinggi gitu kan. Untuk setidaknya nanti menjadi spesial, menjadi ahlinya, untuk mengisi. Ketika dia sudah menjadi ahli, maka kemerdekaan itu terisi. Lalu kenapa Pak Ajat bilang bahwa mempertahankan kemerdekaan lebih berat dibanding memperjuangkan dulu? Kalau dahulu itu para pejuang jelas musuhnya di depan, ya kan, bawa senjata, ya kan, terusnya pakai topi anti peluru, ya kan, kalau segala macam gitu kan. Terus itu gitu. mukanya ada filmnya tuh, ada film mukanya di kayak rainbow, ya kayak rainbow dicoret-coret gitu. Iya. Itu yang dicoret apa? Itu maksudnya kenapa sih Pak? Kalau itu perang itu harus mukanya dicorong-corong, itu apa maksudnya? Tahu nggak? Ya biar keren aja. Oh, biar keren. Biar keren. Mungkin ada nilai filosofisnya mungkin. Iya, biar keren aja. Oh, gitu, ya. Kalau nggak dicoret-coret ya sebetulnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gitu kan. Perang tetap Tapi perang. kan tentara itu kan dia bisa menyulap, artinya supaya nggak kelihatan musuh, kamuflase gitu maksudnya, ya, biar nggak kelihatan itu musuh. Jenderal Sudirman itu pakai sistem gerilya, ya kan, dengan strategi gerilya dia juga memikirkan para pasukannya untuk berkamuflase seperti dengan alam ya. Ya dia menyerupai, mungkin dengan mencoret-coret wajahnya. Ya dia terlihat kayak maong, maong, ya kan gitu kan. Sahaya. Itu mau kesurupan. Kumana ya? Kesurupan itu mah. Iya, artinya gini, musuhnya jelas kalau zaman dulu. Tapi kalau sekarang itu musuhnya ya luar biasa. Bisa jadi bangsa sendiri menjadi musuh. Bener. Ya kan? Teman sendiri menjadi musuh. Musuh dalam selimut. Nah, itulah makanya kalau tidak membentengi diri dengan ilmu yang luar biasa, terusnya membentengi diri dengan pengetahuan yang luar biasa, bisa jadi kita akan diserang oleh musuh-musuh yang di dalam selimut yang itu sendiri. Lewat apa? Ya bisa jadi teman kita memberikan informasi yang negatif kepada kita hingga kita tidak mampu mengisi kemerdekaan. Oh, mungkin ini juga bisa jadi musuh, bisa jadi temen nih. Gadget ini sekarang. Iya. Zaman sekarang itu. Zaman sekarang. Zaman now. Gadget ini saya punya tuh. Itu dipegang punya saya, Pak. Oh. Iya. Jadi tergantung bagaimana kita menyikapi dan menggunakannya. Benar, iya. Bisa jadi musuh, bisa jadi teman. Bisa jadi musuh ini. Dari sini kita bisa mendapatkan informasi yang negatif yang akan mempengaruhi kita di masa yang akan datang kan gitu kan. Hingga kita tidak, ya mohon maaf, jangan sampai kita tidak berguna untuk bangsa ini sendiri. Ustadz Budi pernah bilang kan bahwa
orang yang paling terbaik adalah orang yang bermanfaat buat Wah, orang lain. iya. orang lain. Memang betul. Iya. Oke, gimana Nah, cerita itu Pak? manfaat itu memang Hadisnya apa tuh? hadisnya begini. Nabi itu bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, yang artinya bahwasanya sebaik-baik manusia kata Rasulullah itu adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Nah, gitu. Betul. Jadi maka filosofis ini kita harus gunakan ya buat semua generasi dimanapun kita, apapun kita harus megang filsafat. Jadilah kau orang yang bermanfaat. Jangan kau menjadi orang yang merugikan, ya. Iya. Kalau ngomong dia itu selalu merugikan perasaan orang. Kalau dia ngomong itu selalu merugikan pikiran orang. Nah, ini namanya adalah hal-hal yang harus dijauhi dan ditinggalkan, gitulah. Saya kira gitu. Itu tadi Asap mengungkit-ungkit permasalahan cita-cita setinggi-tingginya. Nah, ada tebak-tebakan nih. Tapi boleh tebakannya serius, boleh dibecandain juga nggak apa-apa. Iya. Cita-cita apa yang paling tinggi di dunia? Cita-cita. Cita-cita ta. Nah, kalau saya itu cita-cita. Itu Wah, sakitnya tuh di sini. Oh, sakitnya itu mantan saya, Pak. Mantan saya namanya cita-cita, Pak. Oh, Mantan, iya cita-cita. bener. Ya. Bener nggak kita? Ini Pak, mantan Nggak, teman. pertanyaannya cita-cita tahu nggak orangnya kayak gimana? Itu yang bilang sakitnya di sono apa di sini sih lagunya? Di sini. Oh, di sini. Tapi udah pindah. Di sini udah nggak sakit lagi. Kenapa emang? Iya, karena udah disembuhin kan di dokter. Udah ada gantinya yang baru. Cita-cita yang tinggi itu apa ya? Menjadi astronot kali ya? Nah, Ustaz, kalau saya cita-cita yang paling tinggi itu menggantungkan di langit. Kecantelan apa? astronot jelas. Mau jadi apa? Astronot. Iya, karena dia kerjanya nanti di antariksa. di Tinggi bulan, sekali, naik ke gitu. atas Bisa ke bulan Mars. tinggi. Iya. Tadi saya hampir mau jawab apa namanya? Pramugari. Dan pilot, ternyata astronot jauh lebih tinggi. Tinggi. Nah, saya tanya, astronot Ketawanya selesai dulu. Astronot itu perginya kemana? Perginya Ke ke Mars. Ke bulan atau kan? bulan? Ke Mars. Bulan. Bulan itu adanya di mana? Di langit bukan? Di Langit. langit. Berarti lebih tinggi langit daripada astronot. Profesi. Ini nggak paham. Nah, ini dia. Saya tanya, Ya. profesi apa yang ngegantung di langit? Kan tadi Bapak tanya cita-cita. Iya. Maka saya bilang cita-cita itu ya yang menggantung di langit, Pak. Iya, gitu, iya. saya kira. Ya ini kan hanya bermain kata. aja. Jadi Pak Ajat mah jawabannya pramugari sama pilot. Karena kan di pesawat. Oh iya. tuh. Coba Iya. jelaskan kenapa pramugari sama pilot? Oh, naik pesawat. Di pesawat. Dengan Kalau ketinggian- pesawatnya turun, Dia bukan pramugari lagi. pramugari. Oh, bukan pramugari. Dia penumpang. Penumpang. Itu sih ngasal sebenarnya. ini aduh. Ayo Jadi kita apa? lagi. Ya itu tebakan saya ternyata benar. Benar. Karena Jangan- memang kayaknya belum ada yang lebih tinggi dari astronot. Tapi begini ya, Pak. ada asistennya malaikat Jibril. Apa tuh? Hah? Apa? Apaan itu emang bisa diraih profesinya Oh mah? iya, nggak bisa. Iya. Cuman satu orang yang bisa. Oh. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. sampai ke langit ke Iya. Selain Tapi Rasulullah nggak ada yang cita-cita jadi nabi nggak boleh kan? Boleh nggak, Pak? bisa. Nggak boleh. Nah, iya. Nabi udah dipilih Allah, masih Nah. cita-cita. Kalau jadi ulama boleh. Boleh banget. Boleh. Antum ulama. Ya. Nah, ini anak-anak ya sekedar informasi. Silakan. Ya. Di zaman sekarang ini orang mau jadi ulama tuh nggak mau. Kenapa? Sebab ulama itu padahal posisi penting di dalam masyarakat. Betul. Coba bayangkan kalau misalnya di masyarakat nggak ada ustadz, nanti kalau udah ada orang mau kawinan, siapa yang doain? Siapa yang ngawinin kalau bukan ustadz? Coba. Ngawinin Penghulu. Tapi ustadz itu dia. Emang Ustaz? Ustadz Karim namanya. Oh. Jadi Ada ustaz. profesi yang sifatnya itu di masyarakat. Kenapa ini ustaz pikirannya cuma ke kawin doang? Oh, iya. Kan bisa. Enggak, Pak. Ustaz mandiin mayat. Ya, misal begitu. Ustaz tahlilan. Tahlilan. Ngasih ceramah, tausiah, Nah, itu. ngaji, ikro. Ya. Tapi kalau saya nggak Kan banyak sependapat peluang, kalau kan? ulama hanya Banyak peluang. hanya di
dikotomikan di dalam hanya Agama. mengaji apa. Nah. Kalau kita lihat dalam sejarah-sejarah berapa banyak yang mengerti ilmu agama tapi dia memiliki profesi yang lain. Artinya kita bisa sama-sama kenal yang namanya Ibnu Sina kan. Betul. Ibnu Sina itu Pakar. dia itu menjadi Kedokteran. pakar kedokteran. Betul. Artinya dia berprofesi sebagai dokter tapi dia tidak kurang ilmu agamanya. Benar. Kan gitu. Artinya Ustadz itu memang kalau saya ulama itu mungkin menjadi kehormatan tersendiri lah ya. Ya mungkin bukan sebagai profesi kalau menurut saya gitu kan. Karena dia adalah orang-orang yang memang luar biasa, yang artinya jangan hanya ditempatkan di sudut-sudut sempit seperti itu, hanya mengisi tahlil, hanya mengisi majelis. Artinya lingkupnya luas ya. Tapi artinya mereka sebetulnya memiliki profesi yang lain yang tidak tersorot gitu ya. Bahkan saya lihat ulama-ulama zaman dulu itu orang-orang kaya semua. Betul. Orang-orang Benar. kaya. Benar. Jadi kalau misalnya anak-anak khawatir misalnya nggak ingin menjadi cita-cita ulama karena khawatir takut miskin. Takut miskin, Itu sebetulnya jangan. Karena ulama-ulama zaman dahulu itu orang-orang kaya semua. Kaya. Ya, contohnya ya kemerdekaan Indonesia itu kan ya kan Para ulama di belakangnya. Walaupun yang membaca mensupport Soekarno. yang mensupport gitu. Ya bukan hanya Pak Karno saja Bukan ya. hanya Pak Karno dan Pak Hatta aja. Dan Pak Hatta ya, tapi sejauh sebelum itu banyak raja-raja loh. Iya, setuju. Raja-raja yang mereka memiliki Ulama. ilmu agama luar biasa menjadi ulama juga. Pangeran Tapi mereka Jayakarta, orang-orang kaya, orang-orang kaya gitu. Jadi Sultan. jangan takut dengan bercita-cita untuk menjadi ulama. Ya. Dan- Kan Ustadz Budi lagi bilang gitu kan, kalau udah jadi ulama itu kan apa? Allah angkat derajatnya gitu. Allah angkat derajatnya. Ustadz, dalilnya apa Tad? Itu bukan Ana Bang yang bilang. Iya, itu kan Ana dapatnya firman dari Allah ente, Subhanahu ya. wa taala. Nah, bunyinya. Ini sebutnya dua-duanya murid Ana. Iya. Iya. Bener, Ana Cuman bener. Iya, yang Pak satu Guru. ini ngelawan, yang satu ini keren jadi orang. Kembali. Jadi ayatnya itu Iya. yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Iya. Nah, itu yang artinya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu semakin tinggi derajatnya. Berarti ulama itu bisa dikatakan menjadi kata dasarnya adalah dari kata dasar ilmu ya. Ilmu, betul. Ilmu. Berarti Kan ulama itu kan bahasa Arab dari alima ya'limu ilman wa ma'laman fa wa alim wa dzaka ma'lumun i'lam ma'lamun mi'lamun alimun alimani alimuna ulama. Masya Allah. Jadi ulama luar biasa nggak? Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Jadi gitu ya. ya, artinya orang yang berilmu itu juga tidak artinya orang yang memiliki keilmuan di luar ilmu agama juga mungkin bisa dikatakan bisa disebutkan kalau dalam versi bahasa Arabnya adalah ulama dalam bagian bidang tertentu kali ya. Misalnya dia ahli ilmu kedokteran, berarti dia ulama para dokter gitu ya. Betul. Bisa seperti itu ya. Bisa jadi. Gitu. Sebab ulama itu kan artinya pengertiannya orang yang mengetahui, bukan orang yang pintar agama. Ya. Kalau orang yang pintar agama itu bukan ulama namanya, tapi disebutnya ustadz, kiai, gelar di masyarakat kan. Tapi kalau ulama itu derajat yang paling tinggi sebetulnya. Iya. Ya, jadi ulama itu bisa dalam ilmu ya astronomi, ilmu matematik, ilmu fisika, ilmu umum, kedokteran, Semuanya. apapun semuanya itu ya ulama. Ya berarti di kita itu yang namanya Majelis Ulama Indonesia juga berarti bukan hanya berisikan para ulama-ulama bidang agama, pasti ilmu-ilmu yang lainnya juga Iya. ada di situ ya, tercover. Ya itu berarti. sifatnya umum, Umum. tercover masuk semua. Iya, artinya kalau misalnya udah ada dari ulama dari MUI harusnya kita tunduk ya, karena memang yang menyampaikan adalah orang-orang yang berilmu gitu. Betul. Iya, artinya Iya. artinya mengisi kemerdekaan, ayo harus tingkatkan keilmuan kita. Bahkan sebenarnya di balik kemerdekaan itu sosok peran para ulama juga sangat penting ya. Penting banget. Ya, bagaimana saat Pak Karno sebelum melakukan deklarasi proklamasi, membacakan proklamasi, beliau itu 3 bulan di sejarah itu dirawat di rumah Ulama. Said Faraj Martak ya. Iya. Beliau di situ dikasih madu sidr dari Yaman untuk memulihkan kesehatan beliau sehingga beliau sanggup untuk membacakan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945. Kemudian disupport juga didorong oleh para ulama di belakangnya, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Terus juga disertai oleh kakeknya Habib Jindan, yaitu Habib Salim bin Ahmad Jindan. Itu para ulama-ulama yang memang beliau-beliau mendorong untuk Pak
Pak Soekarno itu untuk membacakan proklamasi. Jadi jangan kesampingkan peran para ulama dalam kemerdekaan. Jangan apalagi sampai benci-benci para habib sama ulama itu nggak jangan. boleh. Jangan Jangan sedikit pun benci sama para guru-guru agama. Iya, Nggak. jangan. Itu nanti kita akan apa bahasanya ya, belangsak ya kalau Iya, bahasanya. Kualat lah. Bahasanya Kualat, nggak berkah lah. Nggak berkah ya, bahasa itu. lebih bagusnya nggak berkah. Kenapa? Sejelek-jeleknya guru itu adalah gurumu dan tetap harus dihormati. Karena ada kalam para sahabat ya, atau mungkin itu makalah yang ya Allah tutuplah aib guruku di hadapanku sehingga aku tetap husnuzon kepada guruku. Karena biar gimana pun juga ketika aib guru itu ditambahkan kepada kita, itu adalah sebuah kekurangan bagi diri kita. Kenapa? Kita mau tetap beriktikat sama guru tersebut atau enggak? Iya. Betul. Ya pokoknya banyak sejarah Indonesia Sejarahnya yang berhubungan dengan orang-orang ulama, orang alim ulama gitu. Bahkan tempat untuk menyampaikan proklamasi aja itu kan rumahnya siapa itu yang dipegang San Timur. Itu rumah ulama. Rumah ulama pada saat itu kalau nggak salah itu. Jangan mengesampingkan bahwa peran umat Islam, peran ulamanya itu luar biasa terhadap kemerdekaan Indonesia. Maka kita sebagai anak-anak dan anak-anak keturunan yang alhamdulillah sekarang ibaratnya generasi memiliki agama Islam harus bangga bahwa kemerdekaan ini memang diraih dan dimiliki oleh kebanyakan dari kita gitu. Harus bangga. Walaupun kita juga nggak boleh mengkerdilkan peran dari orang-orang non muslim yang lainnya gitu. Tetap ada juga. Saya juga lihat juga nih, jadi Pak gini ya. Jadi memang beratnya generasi sekarang itu adalah bukannya mereka merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, tapi yang justru PR besar buat mereka, bagaimana mereka harus mengenalkan Indonesia di dunia luar dalam hal yang positifnya, begitu. Maka bangunlah ya jiwa dan raga kalian. Nah, kalau kita ingin menjadi Indonesia yang menang, Indonesia yang merdeka di masa yang akan datang di tahun 2000 katanya itu apa? 2040 apa 2050 katanya Indonesia akan menjadi negara adidaya dan lain sebagainya dari satu pemikiran. Kan memang kita negara yang luar biasa. Itu bisa akan terjadi semuanya, tapi jawabannya ada di zaman sekarang. Jawabannya ada di tangan-tangan mereka. Mereka mau mampu harus beritikat. Bahkan Pak, kalau saya melihat memang ada di tangan mereka. Tapi yang mengisi pikiran mereka dan diri mereka siapa? Guru. Iya. Maka sebetulnya ya yang membangun peradaban dunia, yang membangun kebudayaan dunia itu adalah guru. Iya, setuju. Nah, makanya kalau ketemu guru itu ya Allah, itu doa guru itu mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Ini karena kita guru, jadi ngomonginnya guru. Iya, karena kita guru. Tapi memang gini. Semua profesi tapi kan tidak kalau kita telisik, kita mau belajar sejarah, bagaimana ketika kita kan merdeka ketika memanfaatkan peluang ya kan. Setelah waktu Jepang itu saya nonton itu namanya The Vacuum of Power. Jadi ada kekosongan kekuasaan. Ya, itu apa artinya Pak? Kekosongan kekuasaan. Ini Ustadz kotor di rumah. Iya, di vakum. Di vakum. Tapi Anda bukan kotoran kan? Enggak, ntar kalau ada vakum aneh, vakum itu hidungnya tuh. Masuk. Jadi ketika Jepang dibom atom oleh Amerika ya, dan sekutu ya kan gitu kan, dibom atom gitu kan. Lalu bagaimana Jepang bisa bangkit luar biasa sekarang? Apa yang disampaikan oleh Kaisar? Dicari yang pertama kali adalah guru. Betul. Selamatkan berapa guru. Banyak guru yang masih hidup, selamatkan mereka. Dan langsung diberikan instruksi untuk segera membangun, memperbaiki Jepang. Hingga Jepang luar biasa. Jepang itu dari seusianya sama dengan Indonesia. Kalau misalnya Jepang tidak dijajah ya. Jepang menjajah. Tapi dengan kondisi seperti itu hancur lebur. Kondisinya hampir mirip dengan Indonesia. Luar biasa. 78 kita sudah mengenal 78 tahun yang sekarang dibanding dengan Indonesia. Kita melihat Jepang kan negara luar biasa adidaya, maju banget gitu. Tapi mengapa Indonesia tidak seperti itu? Jadi apakah Indonesia bisa dikatakan kurang menghormati guru-guru, kurang menghargai guru-guru? Apakah seperti itu? Gitu. Nah, ini harus menjadi PR. Makanya kadang suka miris kalau ngedengar kawan-kawan guru lain ada tuh yang di pedalaman gajinya sebulan cuma 300.000, tapi dibayarnya 3 bulan sekali dan ngambilnya harus ke kota yang dari tempat beliau ngajar sampai ke
pusat kota itu harus melewati sungai, lembah, Mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra. Pasukan Pelangi kan? Terus antum tahu film kartun kagak? Tahu, Pak. Apaan itu? Itu tadi yang saya nyanyiin sama Pasap apaan? Ini teka-teki apa gimana nih pertanyaan? Itu soundtrack film kartun. Oh. Iya, ya Ustadz Budi Itu wajar kayaknya lah, dia kan lebih film fokus pada Pajero. kita. Film Pajero. Film Pajero. Iya. Kenapa Yang jadi itu ninja kan, ninja. Namanya Ninja Hattori. Hattori. Oke. Ustadz pura-pura nggak tahu aja nih, tahu. padahal ilmunya luas. Luas. Ya jadi kesian gitu. Harus sehari semalam buat ngambil gaji yang 3 bulan sekali dan besarnya tuh nggak lebih besar dari mohon maaf pengemis atau pengamen yang ada di jalanan ibu kota Jakarta yang kalau kita lihat di investigasi tuh kadang pengemis sebulan bisa dapat 10 juta, 20 juta gitu. Mereka lebih kecil gajinya sedangkan mereka adalah Nah, itu ada pertanyaan dulu saya dari mendidik teman saya, bangsa. dari teman saya Apa tuh? tentang pengemis ya. Heeh. Kira-kira pendapatan yang lebih banyak, pengemis yang diem di lampu merah atau pengemis yang Yang keliling? keliling di kampung-kampung ya kan? Kamu. Kalau kata saya Jangan di lama, lampu Pak. merah. Iya, lampu merah. Iya, Ustadz Budi. pasti. Kalau saya yang di lampu merah dikelilingi dua-duanya dia. Ya, Itu dia di tapi- lampu merah dia nongkrong, Pak. Itu dia keliling juga. Iya. Intinya banyak. Nah, kalau di lampu merah cuma rame. stay aja Pak Jat. Jadi kalau menurut penelitian ternyata lebih banyak yang keliling. keliling. Karena keliling itu orang didatangi ada 2 kemungkinan ngasih atau tidak. Tapi kalau di lampu merah adalah orang yang memang benar-benar mendatangi untuk memberikan. Maksudnya nggak bukan keliling mobil berhenti keliling dia begitu ya. Tapi orang yang di lampu merah, pengemis lampu merah itu yang hanya stay aja di bawah lampu merah duduk ngasih itu. Itu pendapatannya seperti itu. Iya. Tapi itu artinya juga gambaran kita juga buat meraih rezeki ya. Artinya ada usaha, Iya, jadi ikhtiar kalau kita dari mau gitu. itu harus ada lebih usaha lebih keras lah ya. Iya, kalian mau jadi pintar, usaha belajarnya harus lebih keras. Berarti atos dong. Iya kan? Iya. Atos sama tergantung. Balik lagi. Tergantung itu atos. Ini kan ilmu dari ente, Pak. Iya. Ada dapat dari ente. Ini anak. atos Jawa apa atos Atos Sunda? Jawa. Atos Kan Jawa atos Kalau keras Jawa artinya, keras. Iya. Kalau atos Sunda udahan. Tat, mau nanya. Kita 2 minggu lalu apa 3 minggu lalu gitu ya podcast ya? Lupa saya. Iya, lupa. Ya, sekitar 2 minggu 3 Kita lalu. segitulah. Nah, itu tanggapan ada beberapa murid tuh yang kalau ketemu sama saya atau Iya. mungkin ketemu Ustadz atau Pak Iya. Saprudin juga. Iya. Saat Budi itu Iya. gimana pendapat antum sebagai Ustadz Budi karena Iya. kan nama antum Budi. Ya, tapi yang ngomong kan bukan Ana. Ana nggak mungkin untuk mempromosikan nama Ana sendiri dong. Iya dong. Yang ngomong kan teman Ana. Jadi Ana pikir ini adalah saling silaturahim ya. Jadi namanya silaturahmi itu akan mengangkat derajat seseorang, akan memanjangkan umurnya dan memanjangkan rezekinya. Kalau di dunia sosial media kayak begini, nama tuh penting, Pak. Nama penting. Kalau misalnya Pak Ajat nggak punya nama gimana? Dipanggilnya, kan nggak enak dipanggilnya. Betul. Berarti, Iya. berarti Punya- Ustadz termasuk orang Masa yang punya nama. Ustadz nggak enak kan? Nah, kalau Anda, tapi Anda Berarti dipanggil. yang gerakannya gimana gerakannya? Ustadz Budi, Ustadz Budi. Budi. Iya. Tapi jangan diulang lagi. Jangan diulang lagi. Kita nanti cari lagi yang lain. Iya. Biar kalau emang ada yang jadi ikonik. cari Iya, yang tapi baru. ya itulah kenapa memang terlintas aja sepintas muncul kan karena memang waktu itu kita nggak ngebahas ya nafsuti ya kan, Iya. di mana ada gerakan jogetnya kayak gitu. kejogetan. Bukan Artinya, bermaksud ngeledek. waktu itu bukan ngeledek, memang seandainya orang menyampaikan bahwa ada orang seperti itu dan Ustadz Budi juga sudah menjawab pada saat itu. Tapi itu menjadi ya nggak apa-apa, menjadi ikonik artinya teman-teman anak-anak kita semuanya teman-teman kita akhirnya mengenal Ustadz Budi yang mana sih mencari-cari orangnya Tapi luar begini biasa juga, tampan, Fajar. soleh gitu. Amin. Kalau Anda ngeliatnya begini, ya sesuatu itu dipandang dari tergantung dari sudut memandang. Kalau sudutnya 45 derajat, maka itu memang kayak orang ngintip dia. Karena 40 derajat kecil. Coba kalau sudutnya 360 derajat dia akan besar. Artinya apa? Kita melihat sesuatu keadaan itu jangan dari sudut yang tipis. Iya. Jadi sudut yang lebih besar supaya apa? Sebetulnya apapun yang ada di dalam diri kita, kalau kita ngelihatnya positif pada dalam bahasa agama itu namanya husnuzon ya. Kita berhusnuzon sama diri kita sendiri dan orang lain, Ya. maka itu adalah suatu kontribusi yang Ya, luar ganti biasa. Pak Mas.
kontribusi yang luar biasa. Saya kira Iya. ini Nggak sia-sia nama Nggak sia-sia. Antum Budi. Iya. Karena Sekarang ada pertanyaan. tokoh legendaris. Siapa ibunya Budi? Itu makanya kan saya bilang Iya. Budi itu tokoh legendaris. Dari saya masih kecil, bapak saya kecil sekolah itu selalu di PR aja buat anak-anak. PR. 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 Siapa nama Ya. ayahnya Budi Adiknya. dan siapa? Enggak, mereka kalau kita tanya kayak gitu nanti Suruh nanya ke orang tuanya. nggak tahu. Suruh nanya ke orang tuanya. Maksudnya kita kasih tahu dulu. Kalau dulu tuh kami atau ayah ibu kalian itu belajar itu selalu ada tuh di guru Di bahasa buku Indonesia. Bahasa Indonesia. Ini Ibu Budi. Iya. Nah, Itu ayah Budi. Nah, sekarang pertanyaan dari Pak Saprudin apa? Siapakah nama ayah dan ibu dari Budi? Siapa nama ayah dan ibu dari Budi. Budi? Ya. Ya. Nah, kalau tahu jawabannya Nanti kalau dapat jawabannya Dikirim, akan dapat mendapatkan hadiah. sambal the besto. Sambal ya, the sambal besto. the besto. Sambelnya doang Isinya, ayahnya ya. enggak. Sambal the besto. Nah, kalian ngerti boleh tulis di kolom Ya, komentar. atau nanti. Bang udah paham. Iya. Sambil Ya. ditulis aja, Ya. Pak. Saya Nah, Ken sebutin dari nama. 7H misalnya. Saya mau jawab Pak, nama ibunya Budi adalah Maimunah misalnya Oh, begitu. iya. Boleh, boleh. Iya. Oke ya. Siap. Gitu. PR Ustaz ya? Hah? PR. Ntar Nggak kalau apa-apa, biar kita Nanti cek kalau di kolom bagus komentarnya. nilainya saya kasih nilainya A+. Oh, janji dari mata pelajaran apa Ustaz? Aku pelajaran PAI ya, pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Nah, Islam. A+ kayak inian. Apaan? Kayak merek Gipsum. A+. Iya, A+. A+. Oke. Oke. Ya. Nah, Karena biasa kita akhiri dengan cerita. Dengan cerita biasa. nih. oh iya Iya cerita. dong. Udah Betul, 30 menit satu- enggak apa-apa? Satu kisah. Ya udah enggak Kisah apa-apa menarik. lah. Nggak apa-apa. Nggak buru-buru kan? Ente dulu anda, nanti anda mikir juga. Kalau Aku saya duluan sih ya? mengenai Iya dah, tentang apa namanya Hari Kemerdekaan. Boleh. Iya. Cerita. Tentunya yang paling kita harus berterima kasih pada ayah bunda kita. Jadi suatu hari ini ada seorang sahabat, Iya. dia itu kerja di luar kota gitu kan, mendengar kabar, telepon dari ayahnya udah tua, ibunya sudah tua, ada di kampung. Dia itu apa namanya dapat informasi dari tolong pulang ayahmu gitu. Gitu. Wah, langsung pikiran kan ketika dapat kabar seperti itu, segera pulang ayahmu gitu. Terusnya dia udah berlinang air mata deh, ya Allah, kata dia, saya belum sempat berbakti kepada orang tua, saya belum sempat berterima kasih pada orang tua saya. Kemudian dia segera pulang cari kereta yang tercepat gitu kan, karena memang untuk beli pesawat, buat tiket pesawat pun dia nggak mampu gitu kan. Tapi akhirnya dengan perjalanan kurang lebih 6 jam dia segera naik kereta yang paling cepat, langsung sampai stasiun, sampai pulang itu sampai depan gangnya itu udah banyak bendera kuning. Akhirnya ya udah sedih aja, udah bercucuran air mata. Sedih. Sampai di depan rumahnya bendera kuningnya pun makin banyak, banyak orang udah kumpul tanpa langsung nerobos kerumunan orang-orang. Langsung di dalam ibunya langsung teriak, "Nak, ayahmu nak, ayahmu kepilih jadi ketua Golkar." Oh iya. Ternyata bendera kuningnya Golkar. Tapi kenapa ekspresinya kayak orang meninggal nih? Ini kita ngomongin partai bahaya nih. Oh iya. Tapi enggak, kita kan Nggak apa-apa ya. nggak ngomongin Kita nggak bahaya. apa-apa. Ini bukan coba cerita. Cerita, dan kita nggak ada niatan kok. Enggak, tapi memang zaman dulu ya, zaman saya inget banget waktu masih kecil, zaman Orde Baru kita dengan bendera Ustaz. Kita waktu saya kecil saya inget banget cuma tiga warna yang kita punya. Merah, Kuning, hijau, kuning ya. Iya. Gitu. Jadi ya memang kita flashbacknya ya ke 20 sampai 30 tahun yang lalu. Iya. Gitu. Ustaz Budi cerita. Cerita. Kalau saya ada cerita ya untuk menginspirasi aja. Jadi bagaimana kita ingin punya masa depan, ini cerita dari seorang nabi ya. Ada nabi, dia bilang, "Wahai Allah, saya ingin bertemu dengan makhlukmu yang paling tua umurnya." Akhirnya ini nabi pergi ke satu tempat, yang sangat jauh sekali ya di ujung dunia sana. Ternyata dia ketemu ada sebuah samudra gitu ya. Di itu ada laut. Lalu di laut itu ternyata tiba-tiba di dalam laut itu muncul ada batu ya.
si Nabi ini bilang, wahai Allah tunjukkan kepada aku siapa makhluk yang paling tua. Ternyata muncul di dalam batu itu kebuka ada seorang manusia. Subhanallah. Akhirnya dia tanya, kamu siapa? Dan kamu kok bisa tinggal di dalam batu di dasar laut? Dia bilang itu. Terus kata itu hamba Allah, dia bilang apa? Wahai Nabi, akulah hamba Allah yang diberikan usia panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi ini tanya, kamu apa ibadah kamu? Kok kamu bisa punya kelebihan seperti itu? Kamu apakah seorang nabi? Dia bilang bukan. Apa penyebab kamu bisa menjadi hebat seperti ini? Kamu bisa diberikan keistimewaan, kamu bisa diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab hamba Allah itu? Dia bilang, wahai Nabi, ini doa ibuku. Masya Allah. Ya. Jadi jangan sia-siakan doa seorang ibu, apalagi masih ada di tengah-tengah kita. Mintalah doa dari ibu kita yang paling dalam. Bilang, wahai ibu, doakan aku di dalam sholat malammu dan panggil aku di dalam munajatmu. Insya Allah orang yang seperti ini hidupnya akan sukses dan akan berhasil cita-citanya. Karena apa? Bapak berdasarkan satu hadis Nabi, ya, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu banyak sebetulnya. Allah ridho dengan ibadah sholat, Allah ridho dengan baca Quran. Tapi ridho Allah yang begitu banyak, Allah taruh salah satunya dalam diri seorang ibu. Dah, mudah-mudahan karena ini sangat mudah mencarinya, ya, di rumah kita juga ada ibu kita yang udah nggak ada, mungkin sudah ada di pemakaman, di kuburan, ya datang di makamnya, ya ke sana, ya ziarahi dan minta doanya dan ridhonya, itu pun sama hukumnya. Ya, saya kira mudah-mudahan ini satu inspirasi. Terima kasih. Ceritanya sangat serius. Serius, tapi manfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini enggak terasa ternyata udah 40 menitan ini. Iya, 40 menit. Tadi Lama niatnya juga. mau 20 menitan, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti bermanfaat buat kalian. Dibikin part 2 aja Pak Jat. 2 part. Jelek. Part 1, part 2 gitu. Nggak apa-apa, 1 part aja. Ntar kalau emang ada yang materi lagi kan bisa. Kan mungkin nanti yang dampingin saya bisa Pak Muas atau Pak Dodi, atau mungkin dari kakak-kakak OSIS atau dari anak-anak yang Anak-anak yang berprestasi juga bagus, Pak. Nah, Ya, jangan digeser nih, bunyinya nggak enak. anak-anak yang berprestasi diundang di sini, Boleh. biar mereka menjadi Nggak. inspirasi juga, Pak. Nggak harus berprestasi, yang berprestasi bagus nggak apa-apa. Kalau yang nggak berprestasi pun, Yang tapi- minat aja, yang mau. minat, yang minat. Jadi podcast Surugu ini Iya. nggak terbatas untuk siapapun, silahkan. Nah, selama kalian memang penduduk dan apa namanya Warga SK13 Petukangan, silakan boleh. Caranya gimana, Pak? Caranya nanti bisa hubungin saya, Pak Saprudin atau Ustadz Budi. Ya. Nanti tinggal sesuaikan waktu aja. Ya. Tentu kita harus tahu dulu tema dan materinya apa Ya, gitu. Nanti tinggal cari waktu buat syutingnya. Oke. Gitu ya. Oke. Oke. Terima kasih untuk yang episode kali ini. Saya nggak tahu ini episode keberapa, tapi kalau yang benar-benar diseriusin episode kedua ya. Ya. Kedua. Iya, mudah-mudahan tetap continue buat dapet materi-materi yang lebih baik lagi, walaupun mungkin diselingi dengan candaan-candaan. Mudah-mudahan nggak ada yang tersinggung. Ya. Kita tutup. Terima kasih. Saya tukang foto keliling. Ya. Saya supporter mereka, tetap mereka dan mereka. Saya pedagang saus sambal. Sambal. Ya, terima kasih. Kita tutup dengan assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Salam. Waduh. Udah kayak beneran itu ya? Serius. Oke, kamera on. Saya duduk di situ, masuk nggak ya? Semoga masuk. Sini dikit berarti saya. Ini pas ya. Gitu pas. Agak miring nggak apa-apa nih. Oke. Ini ke Waalaikumsalam warahmatullahi. Ikut aja. Ayo, Ikut ngantuk tidur. Judulnya apa, Jat? Judulnya, Jat? Masa kagak ada judul, Jat? Gak enak, Jat? Kan 17 Agustus Oh, iya. emang temanya. Dia nanya lagi. Aja deh. Di bahasa Agustusan. Ini keren, apa kita lain kita main? Apa itu? Siapa? Bangku?
Ini kursi namanya. Wah iyalah biar gak ada yang ngake. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini recordernya belum penuh full sih Sat, kan? Mudah-mudahan nggak ini ya, nggak drop ya. ngedrop gitu aja kan baterainya. Nah, gua jangan dialingin dong. Nggak dialingin, tenang aja. Udah. Kalau dia nggak apa-apa dialingin. Monitor suara dulu. Pasap. Belum saya nyalain. Oke. Nah, ini ini kita belum masuk. Nyala. Nah, ini monitor suara dulu nih. Coba pasap suara. Halo ha. Iya, coba Ustadz Budi. Iya. Testing. Testing ya. Ini suara saya, suara ketiga. Oke. Jangan yang berbau-bau 17 ke atas. Tapi kan 17 Agustus kan? Iya, 17 Agustus. Backgroundnya mau saya setelin lagu-lagu perjuangan nggak? Nah, itu. Tapi jangan kenceng-kenceng, ntar kalah. Iya, background. Tapi sebenarnya nggak usah disetelin juga bisa. Ntar ada. Bisa Ntar dipasang. ada Oh, sendiri. cuma Dia kurang kerjaan aja. Iya. Ada masuk lagi aja di Ayo sini. sini, deh. mau sini, sini. tambahin Mas. Maksudnya apa, Mas? Pak Muas Iya, biasanya apa-apa. kalau di acara-acara Iya. TV itu biasanya ada penontonnya di bawah. Iya, yang tepuk tangan kayak di Roma Irama kan ada yang tepuk tangan tuh. Sini aja. Hei. Pak Muas, tapi saya Ini udah muka saya ketutupan botol nih. Pak Muas, tapi saya udah masuk belum? Enggak, di layar saya udah masuk belum? Udah. Saya ada, Enggak saya. kepotong. Enggak. Saya full. Pasap, Ini bagus enggak? pasap enggak kepotong. Enggak. Ini Tapi ini udah nge-record belum? kok mati dah? Mati. Oh, belum saya record berarti. Ini soalnya khusus buat narasumber Ustadz Budi sama Pasap. Ini bisa. Video saya record dah. Jadi ntar Pasap boleh ngeliat ke sini nih. Mana? Sana sini ya? Sini dua kamera. Oke, siap. Ya. Oke. Ya, Baba yang ituin. Saya nggak usah masuk. Saya Nggak usah masuk saya aja. pembawa acara. Ustadz Budi Oke. sama Pasap. Pokoknya saya ganteng, harus ganteng. Ini nggak apa-apa nih awal-awal pit buat Ya tapi jangan di ya di situ. nanti setelah selesai baru kita pinggirin. Ini 3, ini 2. Oke, Ya, siap. iya nggak apa-apa. Ini ngapa orang Batuk mulu dibawa ke saya sih? Ini apa? Covid masuk varian baru. Iya, varian Harris. Eris. Dampaknya gimana? Eris adiknya Edi. Enggak, dampak daripada itu. Mati. Kalau kata Menteri Kesehatan Budiman Sujatmiko, bukan. Siapa namanya? Sri Mulyani. Emang Sri Mulyani? Lah kan semuanya Egy bermuara kepada Sujawa. Itu semuanya- Menteri Keuangan. Lah tapi kan kalau kesehatan kok kagak duangnya sehatnya dia. Iya juga sih. Tapi gini aja Pak, Bapak jangan. Ini udah direkam belum? Bapak Ya udah, tapi kita belum mulai. Jangan dengerin dia Pak. Saya belum buka. Ente juga yang mulai-mulain, emang apa orang batuk kagak boleh? Kalau kata Pak Menteri Kesehatan, insya Allah Indonesia udah endemik. Endemik itu virusnya ada di sekeliling kita, tapi daya tahan tubuh kita insya Allah udah kuat. Katanya Kuat, begitu. Bang. Ya kan? Ente masih lemah ya? Alhamdulillah. Lemah. Lemah. Alhamdulillah. Maksudnya alhamdulillah gimana? Lemah kalau alhamdulillah berarti makin lemah. Oke. Ya. 15 menit 20 walaupun mungkin nanti bisa offset ya waktunya nggak Oh, iya, apa-apa. siap, Yang penting kita planningin 15 sampai 20 menit aja karena kan Pasap ada keperluan, Ustadz Budi juga nanti mau jalan jam 11 ya. Sebetulnya saya banyak acara Pak. Bodo amat, udah yang penting Berarti ngacarain ntar dulu. dia berangkat kita ke Ciawi. Ya amin. Anda doain itu. Cuman berempat, Iya. pas jadi nggak keluar gede ongkosnya. Anda doain. Anda ikhlas. Oke, juga. kita buka dulu.